Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab serta tugas seorang muallim, yaitu seorang guru menurut Imam Al-Ghazali. Di dalam adab dan tugas tersebut kita sudah membahas yang pertama, seorang guru ketika beliau mengajar maka harus ada unsur syafaqah. Syafaqah itu artinya penuh kelembutan kepada seorang murid dan memperlakukan murid itu seperti memperlakukan anaknya. Yang kedua, di dalam mengajar itu harus mencontoh Rasul, tidak meminta-minta pembayaran dalam kaitan dengan taklim tersebut. Dan pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada al-wadhifatul tsalisah dan al-wadhifatul rabi'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-wadhifatul tsalisah. Wadhifah ini sekali lagi artinya adalah tugas. Tapi yang dimaksud di dalamnya tugas sekaligus adab. Ats-tsalisah, yang ketiga. Salasa, tiga. Kalau ketiga Ats-tsalis, karena ini al-wazifah ini ada tak marbutahnya muannas, maka ats-tsalisah mengikuti yang disifati. Jadi dibaca ats-tsalisah. Al-wazifatu tsalisah. Kata Imam Al-Ghazali, tugas yang ketiga itu adalah bagi seorang guru alla yaddakhira syai'an li ghadin minan nasihat. Anla, tidak. Di sini tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya yang dimaksud adalah al-muallim. Iddakhara yaddakhiru, itu diambil dari akal kata zakhara, dari zal. Tapi kemudian karena wazan timbangannya ibta'ala, maka zalnya itu jadi dal. Itu bahasa Arab, berubah. Harusnya zakhara, idzakhara, tapi susah diucapin. Idzakhara itu susah, jadi iddakhara. Yaddakhir. Ada juga yang baca yudakhir, tapi nggak pas. Yang pas itu adalah yaddakhiru. Karena ada an-nya itu, maka jadi alla yaddakhira, karena ada an. Alla yaddakhira artinya kata iddakhara itu dalam bahasa Arab artinya bisa menimbun, menabung, menyisihkan, menyimpan. Itu bahasa Arab. Tapi yang di sini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah alla yaddakhira. Seorang guru jangan menyimpan, jangan menahan. Itu maksudnya. Menahan apa? Syai'an. Kata syai'an ini pakai nakirah ya, enggak pakai al. Asy-syai', tapi syai'an. Nanti dikaitkan dengan nasihat. Jangan menyimpan sedikit pun, gitu maksudnya. Bukan sesuatu, sedikit pun dari nasihat. Alla yaddakhira syai'an ligot, kalau kita artikan semua, janganlah seorang guru itu menyimpan sampai besok. God, dalam Al-Quran kan ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kan ada kan? Lighad itu sampai ke depan, ditunda.
Maksudnya di sini seorang guru jangan menyimpan atau menahan sampai besok apa sedikit pun nasihat. Artinya kalau ente nasihatnya orang jangan ditahan-tahan, langsung aja ngomong. Misalnya dia melakukan sesuatu yang nggak bagus, besoklah gue nasihatin, tuh jangan. Saat itu perlu diberitahu, tetapi beritahunya jangan di depan orang. Datangi orang itu secara pribadi, kemudian bilang, ente ini kalau bisa ngomongnya bukan dengan kalimat yang terus terang, tapi kalimat yang sindiran, majasi. Nanti disebutkan di sini. Alla yaddakhira syai'an lighadin minan nasiha. Seperti apa? Seperti kaman ihi minat tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha. Seperti misalnya nasihat dia, larangan dia kepada seseorang agar tidak menerima satu kedudukan qabla istihqaqiha, sebelum dia layak untuk mendapatkan kedudukan itu. Jadi orang mendapatkan kedudukan itu harus memenuhi kualifikasi, harus memenuhi kriteria. Misalnya jadi seorang guru, Anda nggak bisa langsung ngajar-ngajar aja, harus ada sertifikasi. Tuh, makanya di sekolah-sekolah guru itu harus di apa? Sertifikasi. Muncullah sertifikasi guru. Kalau udah disertifikasi berarti layak untuk menjadi guru. Itu di sekolah SD, SMP, SMA sampai dosen. Saya sebagai dosen di UIN Jakarta itu ada sertifikasinya. Serdos namanya. Sertifikasi dosen, bahwa dia memiliki kualifikasi dan kompetensi mengajar bidang mata kuliah sejarah hukum Islam. Jadi mata kuliah saya itu adalah sejarah hukum Islam. Itu ada sertifikasinya. Maksudnya apa? Anda sudah layak. Kalau kita kursus, lalu kemudian dianggap lulus, ada sertifikatnya enggak? Ada enggak? Ada tuh. This is to certify. Ini untuk menyatakan secara resmi dia sudah lulus level A, level B, level 3. Itu namanya kualifikasi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ada orang yang belum layak menempati posisi tertentu, baik dia jadi guru ataupun jadi seorang pemimpin, tidak memenuhi kualifikasi, itu bilang ini dia belum waktunya. Harus belajar dulu. Misalnya mau ngajar Quran, dia harus ngerti dulu tuh ilmunya, baru kemudian bisa mengajarkan Quran. Kenapa? Kalau dia mengajarkan Al-Quran dan dia belum tersertifikasi, sertifikasi itu bisa dalam bentuk ada sertifikat diuji, atau ada guru yang langsung uji lalu mengatakan ente sudah layak ngajar. Tuh, gitu maksudnya. Ada syahadah. Kalau udah dibilang gitu, maka dia punya hak untuk mengajar dari pesan gurunya. Saya berikan contoh. Muallim Syafi'i Hadabi rahimahullah, beliau ini muridnya banyak. Saya termasuk murid yang cuma berapa kali ikut, tapi tetap dianggap murid. Ada yang muridnya terus-menerus ikut, dan dia punya daurah arba'in 40. Saya kebetulan udah nggak di sini. Kalau saya di sini saya ikut itu daurah itu. Dia bilang kepada jamaahnya yang berhak mengajar terkait dengan ilmu tasawuf al-hikam, muallimnya disebut di depan. Yang kedua disebut juga yang memiliki otoritas kewenangan untuk bisa berdakwah kepada para pejabat adalah yang rumahnya di sana tuh ada Saifuddin apa? Saifuddin Amsi. Dia muridnya. Dia bilang. Kenapa? Karena muallim tahu. Kenapa dia tahu? Dia guru, dia tahu orang-orang yang mampu melakukan itu. Itu maksudnya. Ada yang disebut dengan sertifikasi tidak secara tertulis, tapi secara
lisan. Di dalam bahasa keagamaan kita namanya ijazah. Diijazahkan untuk bisa melakukan. Lalu diambil ke dalam bahasa kita ijazah. Padahal ijazah dalam bahasa Arab namanya syahadah. Tapi ijazah itu artinya membolehkan, mengizinkan orang tersebut untuk mengajar bidang keilmuan tertentu. Cuma terlalu berat yang diajar, al-hikam. Jamaahnya belum sampai pada tingkatan untuk itu. Sehingga banyak yang salah. Gurunya nggak salah. Yang salah siapa? Hah? Muridnya mau belajar tinggi, belajar dulu dari dasar. Kalau udah tinggi, baru ikut. Itu maksudnya. Kesalahan bukan di guru, tapi di ente. Langsung tinggi aja. Yang dasar nanti dikritik Imam Al-Ghazali di sini. Nanti kita akan bahas. Nah, seperti kata Imam Al-Ghazali, orang itu melarang orang yang belum memiliki hak untuk meminta atau menerima atau menempati posisi tertentu. Sama dengan presiden, itu ada yang disebut dengan kualifikasinya. Jadi kalau belum ada kualifikasi kriteria, jangan. Siapa contohnya? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita akan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf ketika ditanya oleh gubernur atau raja Mesir, bukan gubernur Mesir, tapi raja Mesir yang saat itu, raja Mesir yang soleh, yang mau dengerin nasihat dari orang lain. Kalau Fir'aunnya zaman Nabi Musa nggak mau dengerin orang. Kalau Fir'aun zaman Nabi Yusuf mau dengerin orang. Nabi Yusuf setelah mampu menjelaskan tentang mimpi dari raja yang kemudian bisa diterjemahkan dalam program. Jadi mimpinya raja itu namanya vision itu. Kemudian diterjemahkan dalam program. Ini lo programnya. Itu lo organisasi. Organisasi itu dari visi dulu. Ente mau ngapain nih masjid? Masjid akan jadi pusat A, pusat B, pusat C. Programnya mengikuti itu. Maksudnya. Kalau program tidak ngikutin itu, lucu tuh. Nggak usah pakai visi misi. Buat tempat sholat aja selesai. Nah, Nabi Yusuf ketika dia ditanya, Yusuf, ente mau minta jabatan apa? Nabi Yusuf ditawari. Kenapa Nabi Yusuf ditawari? Karena memenuhi kriteria. Kata Nabi Yusuf, saya minta diberikan jabatan menteri yang ngurus persoalan pertanian, peternakan, keuangan negara. Kenapa? Yang dibutuhkan saat itu. Nabi Yusuf mengatakan, kenapa saya meminta itu? Inni hafizun alim. Dalam Al-Quran disebut, saya ini adalah orang yang hafiz, mampu menjaga amanah. Kalau diberikan amanah, saya jalankan. Alim, saya punya ilmu, konsep. Maka dua kriteria itu dijadikan dasar kalau ente mau melelang diri mendapatkan jabatan, punya dua itu, integritas dan ilmu. Kalau integritasnya tidak diketahui, kejujurannya tidak diketahui, jangan. Dia jujur, tapi ilmunya nggak ada, jangan dikasih, repot. Karena jujur nggak cukup, harus ada ilmu. Ilmu nggak cukup, harus ada jujur. Dua itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Maka kalau orang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, boleh menduduki posisi. Tapi kalau ada orang yang tidak memiliki kriteria itu, kata Imam Al-Ghazali, ente bilang sama dia, jangan. Itu maksudnya. Jadi nasihat itu jangan ditunda. Ketika ente lihat begitu, ente bilangin. Kalau ditunda-tunda, lalu dia bisa dapat jabatan itu, maka yang terjadi apa? Idza usidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Kalau urusan diserahkan kepada yang tidak punya kompetensi, tunggu aja hancur. 10 tahun Indonesia dipimpin orang nggak berkompetensi. Lihat sekarang apa yang terjadi? Rusak semuanya. Apa yang rusak? Korupsi di mana? Polisi tidak independen. Macam-macam sudah yang keluhan-keluhan terjadi. Kenapa? Itu tadi. Tidak punya ilmu, nggak punya kompetensi. Nah, yang berikutnya adalah apa tadi itu? Sampai mana tadi? Wal khawdu fil ilmil khafiyyi qabla ihkamil jali.
Wal khawdu ini artinya bukan bacanya wal khawdu, wal khawdi. Dia ma'tuf dari kata waman ihi minat tasaddi. Atau Anda mencegah orang, mencegah apa? Mencegah dari mendalami ilmu yang khafi. Kata khafi itu artinya ilmu yang misteri, yang nggak mungkin bisa dipahami secara lahiriah. Itu khafi, tersembunyi. Sebelum ihkamil jali, sebelum Anda menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan lahiriah yang jelas nyata. Itu kata Imam Al-Ghazali. Apa alasannya dan apa yang dimaksud dengan al-ilmul khafi? Al-ilmul khafi itu adalah ilmu yang bersifat rumit, filosofis, sulit dipahami, penuh kontroversi. Jangan pelajari yang itu dulu tuh, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena kalau itu ente pelajari, maka bisa jadi ente salah paham. Tuh. Jadi jangan langsung yang tinggi. Tapi pelajari dulu yang dasar-dasar, ilmu-ilmu dasarnya. Makanya di pesantren-pesantren itu dilarang tuh. Yang baru tingkatan dasar mempelajari dan membaca buku-buku yang tinggi, dilarang. Kenapa? Takut salah, takut keliru. Di pesantren itu dilarang baca tafsir Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dilarang tuh. Kenapa dilarang baca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah? Bukan berarti kitab tafsir itu kitab buruk, bukan. Yang membacanya belum memiliki makom. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu ada konsep-konsep yang sulit dipahami, yang nggak mungkin bisa dipahami oleh orang-orang biasa ke kita. Saya aja setengah mati untuk memahaminya. Apa? Di dalam tafsir itu ada satu konsep namanya Al-Insan Al-Kamil, insan kamil. Tafsir ini ditulis oleh Ibnu Arabi, seorang ahli sufi yang sangat luar biasa. Tapi dalam pikiran-pikiran sufinya, di dalam karya-karya itu, dia pakai pemikiran filsafat. Sehingga sulit dibaca orang-orang tertentu, yang bisa baca orang-orang yang sudah tinggi makomnya. Salah satu yang membaca kitab itu adalah siapa? Syekh Siti Jenar. Bapak pernah dengar nama Syekh Siti Jenar? Benar ya? Film. Itu suka nonton susah. Yang Ismail mau kerjanya nonton, layar tancap tuh dia. Kalau lihat film Jaka Sembung tepuk tangan. Jaka Sembung muncul nih, dari prima kan. Oh, orang Kemanggisan gitu. Sampai subuh ya. Nah, Sesi Jenar itu baca buku itu sehingga kemudian pemikiran-pemikirannya dianggap sesat oleh Wali Songo. Sulit itu. Misalnya seperti apa Al-Insanul Kamil? Jadi manusia sempurna itu kata Ibnu Arabi dalam tafsir Al-Futuhat Al-Makkiyah itu cermin sempurna yang memantulkan semua nama dan sifat Allah. Alam ini merupakan cermin dari Allah Subhanahu wa taala. Ente paham enggak? Ente paham enggak? Enggak paham. Kenapa? Memang sulit dipahami. Yang bisa memahami itu adalah orang-orang yang memang sudah makomnya tinggi. Kalau dibaca oleh makom-makom kita yang awam, kita bisa sesat. Maka banyak orang-orang yang keliru. Dan kemudian menyesatkan orang-orang yang sudah sampai makom itu. Siapa yang disesatkan? Al-Hallaj. Dianggap sesat. Oleh siapa? Oleh para ahli fikih. Lalu kemudian dihukum mati. Dianggap sesat oleh Wali Songo. Siapa? Syekh Siti Jenar. Karena para Wali Songo itu menggunakan pendekatan fikih untuk memahami itu, nggak nyambung. Bukan berarti Wali Songo itu nggak paham, bukan. Khawatir kalau pemikiran Syekh Siti Jenar dipahami orang awam bisa membuat mereka sesat. Jadi solusinya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Diputuskan saja dia murtad,
maka dihukum dengan hukuman mati. Yang dihukum mati terima aja. Karena mereka belum paham apa yang saya maksud tuh. Nah, yang seperti itu kata Imam Al-Ghazali, ente jangan pelajari itu. Pelajari dulu ilmu-ilmu dasar apa? Akidah, tauhid, kuat. Apalagi fikih. Fikihnya juga fikih dulu, dasar dulu, ibadah, taharah. Jangan belajar fikih wakaf. Jangan belajar fikih jihad. Yang dasar dulu, nanti baru naik. Ini tiba-tiba udah belajar fikihnya fikih yang kita kadang-kadang maksudnya apa sih? Dulu kita pelajari yang dasar-dasar dulu. Belajar bahasa Arab, belajar tajwid, itu namanya ilmu dasar tuh. Itu dipelajari dulu. Kalau itu kemudian Anda sudah paham, akidah Anda sudah kuat, tauhid sudah bagus, fikih ngerti semua, boleh naik. Yaitu belajar ilmu yang terkait dengan tazkiyatun nafs. Kalau tazkiyatun nafs sudah dikuasai, ente naik lagi. Pelajari apa kitab-kitab yang agak tinggi. Udah selesai nih kitab Ihya Ulumuddin dipelajari, naik lagi tuh. Ke kitab apa? Al-Hikam. Baru ente hebat. Kenapa? Udah paham, ilmu yang tinggi pun paham. Karena seringkali kita salah paham terhadap perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Kenapa? Yang dimaksud bukan itu oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa pemikiran yang diambil oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang merupakan tarekatnya Syadzili enggak seperti itu. Kita keliru memahaminya. Maka bukan orang-orang sembarangan yang bisa ngajar kitab itu dan bukan murid-murid biasa yang bisa belajar kitab itu. Jadi yang sudah makamnya. Kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan kalau ada orang yang mau dalami ilmu-ilmu yang khafi, ente lihat dia larang, nasehatin, jangan ditunda, biarin aja lah dia belajar. Dia sampai muntah-muntah biarin. Nanti baru kita bilang kalau udah muntah-muntah. Jangan. Bilangin, jangan sampai dia salah paham dan bisa menjadi orang yang sesat. Nah, kasus yang pertama, kenapa kita tidak boleh menahan dari menyampaikan nasihat? Jangan menunda-nunda nasihat. Itu kalau kita bikin alasan, yang pertama adalah kalau kita tunda-tunda memberikan nasihat, maka perbuatan itu tuh yang kita anggap tidak baik itu bisa membesar dan bisa berakar. Kalau sudah membesar dan berakar, sulit nggak dihilangkan? Sulit. Maka kalau dia udah salah, beritahu. Kenapa? Kalau itu terulang sampai tahunan, puluhan tahun, seperti dianggap biasa. Ngerti nggak maksudnya? Orang kalau sudah biasa ngerokok nih, ngerokok terus. Maka ketika dia tidak merokok, dia merasa ada yang kurang. Asam itu mulutnya. Bahkan lagi sakit dokter bilang dilarang merokok tuh karena udah biasa merokok, tangannya gini aja nih. Padahal rokoknya nggak ada tuh, udah kebiasaan tuh. Ada begitu. Saya punya teman dilarang merokok saya, Ustaz, kenapa? Dokter larang, saya punya jantung. Tapi dia begini aja ngomongnya. Tuh, seperti orang merokok, refleks, udah terbiasa. Kalau sesuatu yang berbahaya itu kita biarkan, kita tidak nasihati, kita tunda, kalau dia berakar, membesar, maka sulit untuk diperbaiki. Saya berikan contoh. Seperti luka nih, luka kecil. Luka kecil nih, korengan nih, bolong tangan kita. Kita enggak sembuhin, kita enggak obatin, dibiarin aja. Lalu kena infeksi. Membusuk, menyebar. Kira-kira butuh enggak operasi? Butuh, Pak. Semakin besar. Kenapa? Ente diamin aja sih. Sehingga luka kecil itu menjadi membesar. Maka kata Imam Al-Ghazali, jangan ditunda kalau nasihatin orang. Itu satu. Yang kedua, apa alasannya? Momennya saat itu harus ente nasihatin. Kalau enggak, maka nasihat itu datang terlambat. Kalau nasihat datang terlambat, enggak pengaruh lagi.
Kenapa? Seperti ente menutup kandang, kudanya udah keluar. Buat apa nutup kandang? Ini menutup kandang nih, kudanya udah keluar. Lalu manfaatnya apa? Nggak ada. Sebelum kudanya keluar, ditutup kandangnya. Sebelum dia terlambat, kasih cepat. Kalau kita ibaratkan itu seperti seorang nahkoda melihat lubang kecil di lambung kapal. Kalau dia biarin, dia tidak segera tambal, kira-kira kapalnya gimana, Pak? Nantilah, saya akan tambal, nanti saya istirahat dulu. Saya tidur dulu, nanti saya tambal. Kira-kira apa terjadi? Tenggelam tuh kapal. Kenapa? Ente tunda sih, seharusnya langsung ditambal tuh yang bolong itu. Kalau enggak air masuk, ditunda. Yang ketiga, alasannya adalah kalau semakin terus-menerus dia lakukan, hati semakin keras. Kalau dia semakin keras, maka sulit dinasihatin. Dia selalu defensif, membela diri. Fir'aun, kenapa dia kemudian seperti itu hidupnya, terakhirnya? Dia tahu Nabi Musa itu benar dengan beberapa bukti-bukti yang ditampilkan dengan sihirnya, dia tahu benar. Bahkan para penyihirnya aja ikut Nabi Musa, dia tahu itu benar Nabi Musa. Tapi karena kejahatan dia sudah terlalu banyak tuh, apa? Laki-laki dibunuhin, yang perempuan dibiarin hidup tuh. Kedua, dia menindas Bani Israel. Dan seterusnya. Udah semakin sulit hatinya ini mengeras, maka dia sudah biasa dengan itu. Ketika dinasihatin oleh Nabi Musa, dia malah balas tuh. Itu kalau orang hatinya udah keras, hati-hati Pak. Dia kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, tidak ada yang nasihati, dan itu sudah mengeras dalam hatinya, mau dinasihatin, lebih galak dia dari kita. Gua lu nasihatin, emang lu siapa? Sampai begitu. Padahal kita bilang, ente jangan begitu, ini bahaya, ini kan udah bilang. Dia balikin lagi. Kenapa? Namanya khatamallahu ala qulubihi. Susah. Makanya orang-orang munafik dalam Al-Quran disebutkan susah banget dinasihatin tuh. Orang-orang kafir Bani Israel susah banget dinasihatin. Kenapa? Hatinya udah tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup, dibilangin apapun nggak mau dengar. Malah dia mencari cara gimana orang yang nasihat itu bisa hancur oleh dia. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa. Kalau kita buat analoginya supaya kita paham, seperti semen yang baru dituang. Kira-kira masih basah enggak? Masih bisa dibentuk enggak? Masih bisa dikoreksi enggak posisinya? Bisa. Tapi kalau kita diamin tuh semen, keras enggak? Kalau udah keras, ente bisa enggak atur tuh semen? Enggak bisa, Pak. Seperti itu analoginya. Udah keras hatinya, lalu ente mau bentuk, susah. Kecuali ada sesuatu yang membuat dia tobat. Maksudnya apa? Membuat dia sadar. Tapi itu susah juga. Kenapa? Karena udah keras hatinya. Maka sebelum keras, ente harus banyak istighfar tuh kalau melakukan kesalahan. Supaya apa? Lembutnya hati. Kita ini manusia, kesalahan biasa. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Mereka itu segera minta ampun kepada Allah, dan yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga tugasnya, kata Imam Al-Ghazali. Bisa dipahami nggak? Atau saya sendiri yang paham? Kayaknya saya sendiri yang paham ini. Karena memang kitab Ihya Ulumuddin itu agak sulit dipahami juga. Jadi harus baca berkali-kali. Ini kita baca mukhtasarnya ini. Tapi kitab Ihya Ulumuddin itu kalau kita keliru memahami dan menjelaskan, bingung juga. Itu yang pertama ya, atau wadhifah as-salisah. Jadi saya ulangi lagi, jangan kita bergelut dengan ilmu-ilmu yang tinggi, yang misteri, yang sulit dipahami sebelum kita masuk kepada ilmu-ilmu dasar. Tuh, maksudnya gitu. Kalau kita buat analogi supaya kita paham, misalnya ada seorang siswa, dia langsung mempelajari ilmu matematika tingkat tinggi, padahal dia belum bisa berhitung.
Apa yang terjadi, Pak? Hancur dia. Atau seperti bangunan. Bangunan nih. Bangunan ini kalau kita ibaratkan ilmu yang hobi itu adalah ornamen, dekorasi cat dinding. Itu ilmu hobi itu. Dia harus punya keilmuan tinggi. Mendekor, baba itu kerjaannya tuh. Itu harus punya ilmu tuh. Kalau nggak punya ilmu, dekornya jelek nggak? Jelek tuh. Nah, ilmu yang jali itu seperti pondasi kerangka bangunan. Itu udah. Anda sebelum mendekor perlu nggak mempelajari ilmu dasar bangunan? Perlu. Nah, kalau kita langsung mengecat dan mendekorasi sebelum pondasi dan dindingnya kokoh, kira-kira apa yang terjadi tuh bangunan? Bangunan itu akan cepat retak dan runtuh, dan dekorasi yang kau bangun hancur. Itu maksudnya. Jadi belajar dulu ilmu dasar, baru kemudian masuk ke ilmu-ilmu yang rumit, supaya tidak sesat dan tidak Anda keluar dari apa yang diinginkan dalam belajar. Maka penting bagi kita itu adalah apa? Mengingatin orang. Kalau belajar jangan mempelajari yang tinggi dulu. Kenapa? Yang pertama, supaya menghindari dosa dan tanggung jawab atas penyebaran kesalahan. Karena biasanya orang kalau belajar ilmu-ilmu yang tinggi pasti akan keliru. Itu yang pertama ya. Nah, kita lanjut kepada yang keempat. Ini penting nih saya sampaikan yang ketiga ini. Al-wadhifatus tsalitsa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang langsung maunya yang tinggi aja. Tidak mau belajar yang dasar. Al-wadhifatur rabi'ah, tugas yang keempat, rabi'ah arba'ah, yang keempat jadi rabi'ah. Apa? Nushul muta'allimi wa man'uhu minal akhlaqid dzamimati la bi tariqit tasrihi balit ta'rid. Kata Imam Al-Ghazali, tugas seorang guru adalah nushu, menasehati. Siapa yang dinasihati? Al-muta'allimi, yaitu orang yang belajar. Wa man'uhu, dan mencegah dia minal akhlaqid dzamimah, dari akhlak-akhlak yang buruk, tercela. Dzamimah, mazmum itu artinya sama. Tercela, buruk. Nasihatinya gimana? Mencegahnya gimana? Kata Imam Al-Ghazali, la bitariqit tasrihi, jangan dengan cara yang terang-terangan. Tasrih itu terang-terangan. Tariq jalan. Makanya ada orang belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab nih, Pak. Karena dia belajar bahasa Arab perkata, dia belajarnya perkata. Dia bilang sama temannya. Temannya habis ke rumah dia lalu keluar kan. Dia bilang, hati-hati di jalan. Karena dia mau pelajari, dia mau apa namanya? Mau mempraktikkan bahasa Arabnya, diartikan secara literal. Hati bahasa Arabnya qalbun. Kalau hati-hati, qalbun. Torik, jalan torik. Dia bilang, qalbun bitorik ya, gitu. Belajar bahasa Arab. Perkata itu begitu jadinya tuh. Qalbun bitorik. Macam-macam aja orang belajar bahasa Arab. Maksudnya sih mau belajar bahasa Arab, mempraktikkan. Tapi karena belajarnya begitu, ya begitu hasilnya. Qalbun bitorik. Hati-hati di jalan. Bahasa Indonesia benar. Karena hati itu qalbun. Kalau hati-hati, qalbun. Di tarik, ya Allah, benar dia qalbun bitorik. Tapi orang Arab bingung, maksudnya apa ini qalbun. Jadi belajar bahasa Arab ya harus dengan orang yang ngerti itu, kalau nggak repot tuh. Sama dengan di Saudi itu kan, dilarang masuk. Larang kan mamnu kan. Mamnu ad-dukhul kan gitu kan. Yang ngelihat itu tulisan kiai dari kampung. Orang kiai itu yang namanya dukhul tuh hubungan suami istri. Dia bilang mamnu ad-dukhul, dilarang bersetubuh. Kurang ajar nih orang Arab nih. Masih ditulis di sini dilarang bersetubuh.
Duh, kenapa? Ya, Kiai, kata dukhul itu artinya berjima tuh kan. Kiai itu belajar bahasa Arab muhadatsah dengan menggunakan kitab kuning, repot tuh. Jadi beda-beda juga. Nah, kita lanjutin. Balik ta'rid, tapi harus nasihatinya dengan sindiran. Yang dimaksud dengan tasri itu, ente langsung ngomong ke dia. Misalnya, Ahmad, jangan berkata kasar. Ini nggak bagus nih. Langsung ngomong depannya, itu nggak boleh. Kata Imam Ghazali, jangan pakai ngomong begitu. Apalagi di depan umum, jangan. Ngomong langsung aja pakai perkataan itu bisa membuat dia apa? Bisa membuat dia down. Bisa membuat dia benci sama ente. Dan dia akan dendam. Sehingga kalau ada hubungan guru dan murid seperti itu, yang terjadi apa? Gurunya dibenci sama muridnya. Muridnya nggak nyambung dengan gurunya. Kira-kira ilmunya masuk nggak? Masuk. Kata Imam Al-Ghazali, kalau jadi guru, nasihatin murid jangan langsung pakai nama itu. Balik ta'rid, tapi dengan sindiran. Artinya apa? Ente nasihati dia, ente tegur dia, jangan secara langsung, tapi menggunakan perumpamaan. Supaya apa? Perasaan dan harga diri orang yang dinasihati itu terjaga. Memang dia guru, dia punya ilmu. Tetapi murid juga punya hati, perasaan. Ketika dinasihati, gunakanlah cara-cara yang itu tidak menjatuhkan dan memojokkan yang dinasihati. Itu nggak maksudnya, Pak? Tapi ta'rid. Apa alasannya? Kata Imam Al-Ghazali, fa inna tasriha yahtiku hijabal haibah. Karena tasrih itu terang-terangan, yahtiku itu merobek apa? Hijab, tabir. Hijab apa? Haibah. Haibah itu harga diri. Haibah itu wibawa, itu haibah. Dari kata itu muncul kata hebat. Jadi kata hebat itu dari bahasa Arab, dari kata haibah. Artinya apa? Berwibawa, hormat, segan, rasa segan. Nah, kalau kita nasihatin orang dengan cara yang kasar, langsung dengan menggunakan kata-kata ke dia, itu langsung, enggak dengan sindiran, maka itu bisa merobek hijab dari kewibawaan dia. Jatuh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ente nih secara umum ya, perkataan itu saya lupa bahasa Arabnya, saya akan segan ketika Anda menasihati saya bukan dalam kerumunan orang. Tapi ketika Anda menasihati saya dalam kerumunan orang, berarti Anda menjatuhkan saya. Tuh bahasanya. Artinya apa? Ketika kita nasihatin dia bahwa dia keliru, jangan di depan banyak orang. Tapi tadi, datangi secara personal, pribadi, ngomongin. Tadi Anda dengar, seperti ini. Kalau menurut Anda begini nih, jadi gitu. Caranya juga cara yang sopan, jangan menjatuhkan wibawa dia. Atau misalnya, kan seringkali kita lihat, banyak tuh guru, mentang-mentang dia guru, ngomongnya langsung tuh. Di depan kelas, dia ngomong kata-kata yang kotor, sehingga murid itu bisa jatuh wibawanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satunya adalah, kalau ente nasihatin guru, murid, dan mencegah murid supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka caranya itu negurnya dengan cara tidak langsung. Tapi dengan cara apa? Dengan cara sindiran. Itu penting tuh. Jadi ada satu cerita ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa, dan dia dianggap sebagai khalifah Rabi'ah, khalifah yang kelima. Kenapa? Karena akhlak beliau itu sama dengan khalifah yang 4 itu. Maka dia diberikan gelar Al-Khalifah Al-Khamisah, khalifah yang kelima, Ar-Rashidah, yang mendapatkan petunjuk. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz ini, dia mengetahui, dapat laporan, ada gubernurnya yang diberikan tugas untuk mengatur dan memimpin satu wilayah. Itu cara memimpinnya kasar, keras, otoriter. Kadang-kala dengan menindas.
Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia nggak langsung memecat atau menegur dengan keras, enggak. Dia menegurnya dengan menggunakan at-ta'rid supaya dia nggak jatuh wibawanya, dia nggak jatuh kehormatannya. Dan orang itu tidak dendam dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia tulis satu surat. Yang surat itu dalam bahasa Arab terjemahnya begini. Amma ba'du, sesungguhnya aku telah mengangkat engkau sebagai seorang pemimpin. Ini tulisannya begitu. Bukan sebagai orang yang berkuasa. Bedakan. Berkuasa dengan memimpin beda. Kalau memimpin berarti ente mengarahkan orang itu. Kalau berkuasa ente menguasai dia. Berarti dia nggak berdaya itu. Itu kalau menguasai. Saya menguasai rumah. Berarti yang lain nggak berkuasa, nggak berdaya dengan saya. Ngerti nggak maksudnya? Bukan orang yang berkuasa. Kebenaran itu udah jelas jalannya. Jangan kau sesatkan dirimu dengan mengikuti hawa nafsu. Kira-kira negurnya langsung nggak? Langsung nggak? Nggak langsung dia tegur, tapi menggunakan kata jangan mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa? Ente kalau ngatur sesuatu, memimpin sesuatu, jangan menggunakan cara-cara seperti itu. Menindas orang, menguasai orang. Itu dengan cara seperti itu. Dan surat yang berisi sindiran ini ternyata membekas kepada gubernur itu. Dan gubernur itu tersentuh, lalu memperbaiki sikapnya. Itu yang disebut dengan at-ta'rid. Maka kata Imam Al-Ghazali, wayam bagi sepantasnya ayyastaqima, orang yang menasihati itu istiqomah. Nasihatin istiqomah, jangan berhenti terus-menerus. Huwa dia summa yutalibuhu bil istiqomah. Kemudian dia menuntut kepada yang dinasihati itu muridnya untuk tetap istiqomah. Wa illa kalau enggak, fannushu la yanfa. Nasihat itu enggak memberikan manfaat. Kenapa? Li'annal iqtida'a bil af'ali, karena mencontoh dengan perbuatan itu akadu lebih kuat minal iqtida'i bil aqwal, daripada mencontoh dengan ucapan. Guru kalau memberi tahu kepada muridnya, menasihati muridnya, guru itu sudah melakukan dulu baru memberikan nasihat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seperti itu maka itu lebih memberikan pengaruh kepada siapa? Kepada murid. Dia bilang, guru gue udah konsisten begitu bagus alatnya, masa gue mengikuti? Tuh, bahasanya begitu. Tapi kalau kita suruh murid kita harus jujur, kita sendiri nggak jujur. Apa kata murid? Gue disuruh jujur, dia aja bohong mulu. Oh, kan begitu ucapannya. Maka guru harus sudah istiqomah dan meminta murid untuk istiqomah. Maksudnya apa? Istiqomah di dalam kebaikan. Kalau guru itu sudah menjalankan kebaikan itu, murid gampang ikutinnya. Maka guru-guru dulu yang hidupnya konsisten istiqomah, muridnya itu berkahnya luar biasa. Siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Muridnya jadi ulama enggak? Rata-rata ulama. Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan itu. Sudah melakukan akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa memberikan pengaruh. Saya pikir untuk wazifah dan adab guru kita anggap selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas faslun fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su. Pembahasan tentang keburukan dari ilmu dan menjelaskan tentang tanda-tanda mana ulama akhirat, mana ulama su. Nanti kalau kita tahu seperti apa ulama akhirat dan ulama su dalam tulisan Al-Ghazali, kita bisa lihat orang ini benar-benar su atau akhirat. Bisa diukur. Tapi kita nggak boleh menyebut ente kata Al-Ghazali ulama usul. Jangan. Kita bisa lihat aja. Hanya untuk melakukan penyesuaian. Tapi jangan diomongin depannya. Besok ente udah diusir dari kampung itu. Tuh, jangan. Saya pikir untuk pertemuan hari ini saya anggap selesai.
Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.